من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Nih, nih. Assalamualaikum. Rumah saya tuh Nona. Apa enggak? Warahmatullahi Perangkat yang wabarakatuh. terhubung lagi nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. Assalamualaikum. Halo. Halo. Saya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rumah saya tuh ya, Bu. Pak, biasa. Bismillah. Tes. Tes. Assalamualaikum, Pak Uki.
Cek, cek, Kak Kuping, mohon saya. cek. Ke kuping, cek. Mohon saya. Pemirsa abdi kumaha saya. Saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur mulai kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa hadir kembali dalam acara kajian online malam yang diselenggarakan oleh Majelis Baitul Ummah yang biasa kita laksanakan. Dan seperti biasa kita berjumpa kembali di malam Kamis ini dalam kajian tafsir ya, kajian tafsir balaghah seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga oleh para pemirsa Majelis Baitul Ummah bahwa kajian online malam ini yang dilaksanakan oleh Majelis Baitul Ummah ini dalam seminggu dilaksanakan 3 kali, yaitu malam Selasa, malam Kamis, dan malam Sabtu. Untuk malam Selasa kami sampaikan yaitu kajian remaja dan pemuda. Kemudian malam Kamis kita kajian tafsir balaghah. Kemudian di malam Sabtu kita kajian tentang politik Islam. Ya. Baik pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, untuk kajian online malam kita pada kesempatan malam hari ini, untuk temanya yaitu bahaya deradikalisasi, stigma khilafahisme dan virus khilafah. Ya. Baik, nanti kita ada 2 narasumber. Narasumber yang pertama seperti biasa yaitu Ustadz Muhammad Musa SS. Beliau pemerhati dari kajian ideologi. Kemudian yang kedua Ustadz Irfan Abu Nafid MPDI. Beliau pemerhati kajian tafsir dan balaghah Al-Quran. Insyaallah nanti tema pada kesempatan malam ini kita akan bedah dengan 2 narasumber yang telah hadir bersama kita di sini ya. Baik, sebelum dimulai saya akan sapa dulu para narasumber. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz Muhammad Musa. Apakah sudah bisa bergabung ya bersama kami di sini ya? Ya, insyaallah. Ya, sehat ya Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, insyaallah alhamdulillah ya, beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz Irfan Abu Nafid. Sudah bisa bergabung bersama kami di sini ya? Insyaallah. Ya, sehat-sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Iya. Baik, sebelum dimulai kita sapa dulu ya. Sapa dulu para pemirsa yang telah menyaksikan dari tadi, ada yang sudah menunggu ya. Kita lihat di YouTube ya. Ini ada Ibu Rosmi ya, ada Bapak Ucu, ada Bapak Eka yang sudah hadir ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang lainnya juga menyusul barangkali ya. Kami menyusul hadir, dan juga acara kajian online malam kita kali ini juga bisa disaksikan lewat Zoom ya. Tadi udah ada Ustaz Jainu, juga yang lainnya Bapak Ahmad itu ya sudah hadir di Zoom ya. Mudah-mudahan yang lainnya, terutama yang pemirsa yang setia menyaksikan kajian online malam yang dilaksanakan oleh Majelis Baitul Ummah ini. Pemirsa Majelis Baitul Ummah Cianjur TV yang dirahmati Allah, Indonesia ini memang merupakan salah satu negeri Muslim yang senantiasa bermunculan ya, senantiasa memunculkan hal-hal yang sangat kontroversi ya kalau kita saksikan di negeri Indonesia ini ya. Hampir setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun senantiasa tidak pernah lepas dari hal yang kontroversial di negara kita ini ya, di negeri Indonesia. Pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, beberapa pekan ke belakang gitu ya, muncul narasi-narasi yang memang sangat kontroversial. Di antaranya lah narasi dari salah satu politisi PDIP ya,
yang mengatakan sepakat ya yang dilarang di dalam TAP MPRS itu terkait paham liberalisme, kapitalisme, marxisme, leninisme termasuk ya menurut dia itu adalah tentang khilafahisme seperti itu. Nah, sebetulnya khilafahisme itu sesuatu hal yang sangat baru bagi kita. Nah, nanti bagaimana pandangan dari kajian ideologi nanti yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama. Kemudian nanti kita akan dibahas juga dari segi kajian tafsir balaghah Al-Qur'an seperti apa ya terkait dengan orang-orang yang menstigmatisasi ya ajaran-ajaran Islam termasuk khilafah ini. Dan memang sebagaimana di dalam tema juga ini bahaya dari deradikalisasi. Nah, ini juga seperti apa tentang deradikalisasi ini karena pada dasarnya semua narasi-narasi yang berkaitan dengan seperti ini gitu. Ujung-ujungnya menyasar kepada umat Islam termasuk pada ajaran Islam. Nah, nanti bagaimana dalam pandangan ideologi dan juga dalam pandangan akidah terkait hal-hal seperti narasi-narasi yang memang sangat kontroversi yang menyasar yang sangat menyentuh terkait sekali terhadap masalah keimanan dan akidah seperti itu ya. Baik pemirsa majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, supaya lebih efektif waktunya kita serahkan kepada pemateri yang pertama ya, yaitu Ustaz Muhammad Musa yang nanti akan menyampaikan tentang kritik sekaligus kajian dari dari aspek ideologi seperti apa tentang khilafahisme dan tentang virus khilafah ini seperti itu. Kurang lebih ke depan waktunya 10 sampai 15 menit untuk narasumber yang pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Al-Ustaz Musa Muhammad dipersilakan Ustaz Musa untuk menyampaikan materinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih. Kita pertama memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian ideologis ya. Kajian tentang ideologi dan tafsir Al-Quran. Insya Allah saya lebih cenderung untuk membahas fakta-fakta yang terkait dengan ideologi dan juga yang ya fakta-fakta yang lain begitu ya, yang bisa kita tinjau dari perspektif ideologis. Kalau kita lihat tema kita, bahaya deradikalisasi di balik stigma khilafahisme dan virus khilafah. Nah, sebenarnya kita sudah sering ya mendengar istilah deradikalisasi. Nah, sebelum Hasto ya Sekjen PDIP mengomentari tentang respon ya, banyak umat gitu, respon dari masyarakat ya, terhadap RUU HIP yang kemudian dia menyatakan ya, bahwa dia siap ya bersedia untuk mencantumkan TAP MPR yang di situ ada pelarangan PKI, kemudian komunisme, sekularisme, liberalisme ya di dalam konsideran RUU itu. Tapi kemudian beliau mensyaratkan agar dimasukkan juga di situ larangan terhadap radikalisme dan khilafahisme. Gitu. Nah, ini memang ada kaitan dengan
upaya-upaya yang mereka sebut dengan deradikalisasi. Nah, yang dimaksud dengan deradikalisasi artinya adalah memberangus atau menghentikan atau menghapus begitu ya gerakan-gerakan atau ide-ide radikal. Karena di situ ada kata deradikalisasi ya, itu dari kata de dan radikal. Nah, ini tentu ini ditujukan kepada Islam dan kaum muslimin atau aktivis Islam yang ingin menegakkan syariat Islam. Ya. Nah, adalah suatu hal yang wajar jika yang berbicara seperti itu adalah orang kafir atau non muslim seperti Hasto ini begitu ya. Itu satu hal yang wajar dan ini menunjukkan bagaimana orang-orang kafir ini memang pada dasarnya tidak menyukai Islam, tidak membenci dan bahkan selalu berupaya untuk menghalangi ya tegaknya Islam sebagaimana yang saya tadi kutip ya salah satu ayat ya sepotong ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah liyutfi'u nurallahi biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Nah, kemudian di dalam surat Ali Imran ya, ayat 18 yang tadi saya kutip ya sedikit, di situ dijelaskan diingatkan oleh Allah, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi sungguh telah tampak kebencian ya mereka itu dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu lebih besar lagi ya, kebencian. Nah, jadi kalau kita selaku orang yang beriman memang meyakini ini peringatan dari Allah ini, nah sebenarnya kebencian orang kafir seperti Hasto dan kawan-kawan ini lebih besar lagi daripada sekedar tuduhan kaum muslimin ya sebagai kaum radikal yang tentu dalam makna yang negatif. Ya. Meskipun sebenarnya kalau secara etimologis ya, istilah radikal itu tidak ada itu bisa digunakan di dalam konteks positif dan konteks negatif sebenarnya. Jadi sebenarnya istilah netral. Apalagi kalau di dalam kajian-kajian keilmuan secara akademis di perguruan tinggi, nah itu yang namanya kajian ya radikal itu sangat diperlukan dan memang harus seperti itu. Jadi mengkaji ilmu, mengkaji fakta secara radikal artinya harus kepada akarnya, akar permasalahannya. Ya, dan kemudian dicari ya solusi permasalahan ya dan itu menjadi kajian-kajian ilmiah dan harus seperti itu. Nah jika tidak seperti itu, nah maka ilmu-ilmu yang yang muncul ya konsep-konsep yang muncul di perguruan tinggi itu ya tidak bernilai begitu. Ya, tidak bernilai dan tidak bernilai untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan begitu. Ya, padahal itu diperlukan. Nah, tapi memang bagi mereka ya, istilah radikal ini bagi orang-orang kafir ini merupakan istilah yang kesempatan yang buat mereka. Ya, untuk mencari stigma negatif terhadap kaum muslimin yang dulu menuduh ya, dengan istilah terorisme, tapi kalau kemudian juga kita
pahami definisinya itu bisa kembali kepada yang menuduh. Gitu. Ya, terorisme itu artinya kan setiap upaya-upaya untuk membuat teror, membuat takut gitu, ya, dengan tindakan-tindakan perusakan, kekerasan, ya, pembunuhan dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita terapkan ya kepada yang menuduh itu, justru lebih kejam lagi, lebih membuat teror lagi gitu. Yang pada akhirnya kemudian istilah terorisme ini sekarang berganti ya, digantikan dengan istilah radikalisme. Nah, kalau istilah radikalisme ini bisa mereka gunakan juga untuk menuduh ya, atau membuat citra negatif terhadap paham-paham yang dipandang ya bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini. Nah, contohnya adalah Islam, khilafah, itu ide-ide radikal yang mereka definisikan sedemikian rupa ya, tanpa indikator-indikator yang jelas gitu. Yang jelas ini dibuat memiliki bayangan yang negatif ketika ini diungkapkan ya, pada publik gitu. Nah, kemudian ini diterapkan kepada ide-ide Islam begitu. Dan ini semakin jelas ya, semakin jelas bahwa yang dituduh itu adalah umat Islam gitu ya. Ketika ini Hasto ini gitu ya, ketika mengomentari respon-respon ya, penolakan terhadap RUU HIP ini ingin menambahkan pelarangan terhadap radikalisme itu, dan ditambahkan juga di situ dengan khilafahisme. Jadi semakin jelas siapa yang dia tuduh itu, siapa yang dia tuduh itu. Nah, tiada lain itu kan ya umat Islam, ya. Dan selama ini tidak pernah istilah radikal atau radikalisme ini mereka tuduhkan ya, dan yang mereka tuduhkan baik para tokohnya maupun kelompoknya terhadap misalnya kasus-kasus makar yang dilakukan oleh OPM ya, dan mereka tidak menggunakan istilah kegiatan atau aktivitas radikal atau bahkan teror gitu. Nah, meskipun kalau secara hukum sudah bisa begitu ya, terkena dengan delik makar, itu demikian begitu ya, dari sisi makna ya, kemudian apa sebenarnya yang mereka tuju gitu dengan istilah radikalisme ini. Nah, sehingga upaya deradikalisasi ini sebenarnya ditujukan kepada umat Islam, dan ini yang harus difahami oleh kaum muslimin ini ya. Bukan hanya di Indonesia, dimanapun begitu. Jadi deradikalisasi itu dalam rangka membungkam kaum muslimin, bahkan mungkin memberangus begitu ya, memberangus. Dan bahkan sekiranya kalau RUU HIP ini bisa disahkan menjadi undang-undang, itu bisa menjadi senjata ya, yang dijadikan sebagai justifikasi legal gitu ya bagi mereka yang benci ya terhadap Islam itu bahkan untuk membunuh begitu, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Orde Baru begitu. Orang-orang yang tidak disukai oleh pemerintah kan diburu, kemudian dibunuh, bahkan disiksa begitu. Ya, dan ini bukan cerita atau kisah yang dari orang lain. Nah, ini ya orang tua saya pernah mengalami hal yang seperti itu begitu. Jadi ini bukan cerita. Nah, itu Orde Baru. Nah, suatu hal yang tidak mustahil gitu. Ini pun akan RUU HIP ini ketika disahkan dengan kondisinya yang seperti ini, itu bisa dijadikan sebagai alat gebuk gitu ya bagi kaum muslimin, karena memang radikalisme dan khilafahisme yang mereka buat istilahnya itu ditujukan kepada kaum muslim. Nah, sementara untuk istilah khilafahisme ya memang itu sebenarnya tidak ada, itu karangan-karangan mereka saja begitu ya. Karangan-karangan mereka yang tidak setuju dengan tegaknya syariat Islam ya. Dan ini tidak akan pernah berhenti mereka itu ya untuk terus memburu
apapun yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka mewujudkan syariat Islam ini dengan tegaknya khilafah. Nah, makanya kemudian supaya ini ada dasar ya legal ya, konstitusional yang dipaksakan untuk bisa memberangus upaya-upaya untuk menegakkan khilafah ini. Nah, digunakanlah stigma-stigma khilafahisme yang dipaksakan ini gitu. Ya, walaupun secara etimologis gitu ya, bahwa makna isme di situ, arti isme itu kan pemahaman manusia, pemahaman yang dibuat ya, oleh manusia gitu ya, oleh pemikiran manusia, pemahaman manusia. Nah, sementara kalau khilafah ini kan ajaran Islam, dia bukan isme gitu. Nah, ini juga sebagaimana mereka merendahkan Islam itu, agama Islam, dengan istilah Islamisme atau Muhammadanisme. Itu sama sebenarnya gitu. Dan itu sudah lama sudah lama digunakan gitu ya. Nah, jadi kenapa dikatakan Muhammadanisme? Nah, jadi tuduhan mereka ini hanya ucapan-ucapan atau pemikiran Muhammad saja gitu, ajaran Islam itu. Dan kenapa mereka menggunakan istilah Islamisme? Nah, mereka juga ingin menunjukkan bahwa Islam itu hanya karangan-karangan saja. Ya, nah kemudian kita juga harus waspada juga dengan istilah-istilah yang mereka gunakan terkait dengan virus khilafah. Nah, jadi khilafah ini disandingkan dengan kata virus gitu. Nah, ini juga sebenarnya untuk membuat stigma, ya, cap buruk ya, terhadap khilafah, bahwa khilafah itu penyakit yang harus diberantas, diberangus. Nah, makanya kalau kita melihat gitu ya indikator-indikator tadi ya, berdasarkan etimologi kata yang mereka gunakan, jelas sebenarnya apa yang mereka tujukan itu adalah kaum muslimin ya, dengan tuduhan radikalisme atau gerakan radikal, dan upaya mereka tidak akan berhenti gitu untuk memberangus gitu ya yang mereka anggap sebagai radikal itu dengan gerakan-gerakan deradikalisasi. Nah, dalam kacamata Islam jelas ini perkara yang berbahaya. Berbahaya kalau kaum muslimin diam. Kalau kaum muslimin diam ya, dan justru tidak melanjutkan dakwah kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melanjutkan dakwah ini. Dakwah untuk menegakkan khilafah, yang substansi dari khilafah itu adalah tegaknya syariah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga penghormatan terhadap manusia sebagai manusia, ya, makhluk Allah. Kemudian juga pengembangan dakwah Islam ke seluruh dunia. Nah, jadi kita bagi kaum muslimin itu tentu butuh tegaknya khilafah. Ya, tanpa itu maka tidak akan bisa terwujud ya tegaknya syariat Islam. Ukhuwah kaum muslimin tidak terwujud ya sebagaimana sekarang ya, dengan terpecahnya dengan hilangnya kekhilafahan ya di awal abad ke-20, maka keterpecah belahan kaum muslimin ini semakin kuat. Ya. Dan kemudian juga tanpa khilafah dakwah Islam ini sulit gitu ya untuk menembus sampai ke ujung dunia begitu, kalau misalnya itu yang saya istilahkan begitu ya. Nah, itu padahal dulu memang ya khilafah ini senantiasa mendakwahkan Islam, karena itu memang menjadi misi utama untuk melanjutkan misi dari Rasulullah ya, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ya, untuk menyampaikan Islam ke segenap manusia. Itulah substansi khilafah. Dan kita lihat bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk membendung itu. Nah, itu yang harus kita pahami gitu ya. Nah, itu apa yang mereka lakukan dulu itu. Nah, sekarang
ya, tidak berhenti. Dulu itu ormas HTI, PHP-nya dibatalkan. Rupanya ini tidak sampai memuaskan mereka, ya, dan mereka lihat bahwa ternyata dakwah dalam rangka mewujudkan syariah Islam kafah dan khilafah, nah ternyata tidak berhenti dan senantiasa dilekatkan kepada HTI atau menurut istilah mereka ex HTI gitu. Ternyata masih menjadi hantu buat mereka begitu. Nah, makanya mereka tidak berhenti untuk melakukan itu, ya. Dan bahwa RUU HIP ini, ya, nah itu sebagai salah satu upaya berikutnya untuk memberangus yang mereka katakan sebagai organisasi atau gerakan-gerakan radikal. Ya itu. Iya, Ustaz mungkin dicukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan di season tanya jawab ya, diskusi ya. Terima kasih Ustaz Dusa atas pemaparan materinya. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ulama yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua, kita sapa dulu ya pemirsa yang telah hadir menyaksikan acara kajian online malam hari ini. Ini dari YouTube ya, channel YouTube ada Bapak Ahmad dari Sidoarjo ya. Terima kasih sudah hadir. Ini juga dari Yayasan Sofa Marwah Syariah juga ini. Kemudian Bapak Eka dari Sukabumi. Kemudian ada dari ini lokalnya Bojong Herang ya. Bojong Herang, kemudian ada dari Babakan Garut. Ini ya. Kemudian ada Ibu Nena Halijah dari Jakarta Selatan ya. Terima kasih Ibu telah menyaksikan acara ini. Kemudian dari Cilacap juga hadir, dari Magetan, dari Gresik ya. Kemudian ini ada yang paling jauh dari Mesir ya. Luar biasa ya hadir mengikuti acara kita malam ini. Ada juga dari Bekasi, dari Bandung ada Bunda Dewi, ada Ibu Sarah, ada Bapak Dodi dari Batam ya. Terima kasih Bapak Dodi telah mengikuti acara ini ya. Luar biasa ya. Syukran. Kemudian ada dari Kalimantan ya, yang lainnya juga telah hadir melalui channel YouTube dan Zoom ya. Terima kasih kepada semua pemirsa yang telah hadir ya, setia mengikuti kajian malam online yang dilaksanakan oleh Majelis Baitul Ulama ini ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjut ya. Kita lanjut kepada pemateri yang kedua oleh Ustadz Irfan Abu Nafid. Beliau ini karena pakar dari tafsir dan ilmu balaghah Al-Quran ya. Nanti akan mengupas bagaimana pandangan ya tentang orang-orang yang menstigmatisasi atau yang memberikan cap label yang merendahkan ajaran Islam dipandang dari segi nanti kajian tafsir ilmu balaghah seperti itu. Baik. Ustadz Irfan sudah siap Ustadz Irfan? Insya Allah. Ya, tafadhol Ustadz Irfan ya, waktunya 10-15 menit untuk menyampaikan materinya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Ini mau share ini dulu ya, share screen. Ya, mangga Ustadz. Sebentar, ini anak. Ya, juga tidak lupa nanti pemirsa bisa menyampaikan pertanyaan melalui channel YouTube maupun Zoom ya. Nah, nanti kita akan diskusi dengan dua narasumber ini. Insyaallah ya. Baik, udah siap ya Ustadz Irfan ya? Ini muncul ya? Ya, muncul. Ya. Ya, tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Musa Hafizahullah Ta'ala di antara ayat yang menggambarkan tentang sepak terjang ya, upaya-upaya oknum untuk memadamkan cahaya din Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kaji ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwaihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, walau karihal sebagainya, kan digambarkan seperti itu.
Nah, dalam ayat ini yang perlu kita soroti ketika digambarkan upaya-upaya untuk menjegal katakanlah dakwah penyebaran risalah Islam tersebut, termasuk juga dakwah Islamiyah, penegakan syariat Islam. Ini kan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kalimat kata kerja, yuriduna liyutfi'u, mereka berkehendak. Artinya orang-orang ini baru memiliki keinginan saja. Untuk apa? Liyutfi'u. Kalimat liyutfi'u pun juga jelasnya merupakan kata kerja. Yuriduna, kata kerja, fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Begitu pula liyutfi'u pun juga sama. Sesuatu yang jelasnya sedang mereka upayakan atau bahkan belum bisa mereka upayakan. Untuk apa? Liyutfi'u nurallahi. Nah, kalimat nurallahi ini kan jelasnya merupakan kalimat kiasan. Dalam ilmu balago dia termasuk majazul isti'arah, kalimat kiasan yang dipinjam oleh Allah, kata frasanya nurullah, tapi maksud sebenarnya adalah din Allah itu sendiri. Nah, mereka berupaya memadamkan cahaya Allah, memadamkan din Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah jawab, wallahu mutimmu nurihi. Nah, kalimat mutimmu nurihi, kalimat mutimmu itu kan isim fa'il, menggambarkan kata benda, menggambarkan kepastian bahwasanya dialah bahkan Allah Subhanahu wa taala yang berperan sebagai pihak yang subjek, isim fa'il memadamkan upaya-upaya tersebut. Ini kan menggambarkan kemustahilan, kemustahilan siapapun katakanlah memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbicara tentang upaya-upaya atau harbul mustalah, kita mendapati istilah katakanlah khilafahisme, termasuk juga virus khilafah. Ini kan ketika kita yang pertama ketika kita meyakini bahwasanya khilafah bagian dari ajaran Islam disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati, bahwasanya kelak akan tegak kembali kekhilafan di atas manhaj kenabian. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan secara jelas khilafah. Bahkan khilafah dalam hadis tersebut itu dinisbatkan, disifati dengan manhaj kenabian. Dalam hadis lainnya khilafatun nubuwati, bahkan diidhofatkan, ditautkan langsung dengan lafal an-nubuwah. Ini dalam perspektif bahasa jelas mengandung pujian kepada istilah khilafah itu sendiri. Nah, khilafah di akhir zaman siapa? Di antaranya adalah Al-Imam Al-Mahdi yang digambarkan dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir maknawi. Dalam hal ini Al-Hafiz Al-Hafiz Abdullah Al-Gummari As-Siddiqi itu kan termasuk ulama hufadul hadisi mu'asirin yang menegaskan di akhir zaman itu akan tegak kembali kekhilafan di akhir zaman. Salah satu khalifahnya adalah Khalifah Al-Mahdi itu sendiri. Nah, apakah kita menjudge bahwasanya hadis Rasulullah bahwasanya baginda Rasulullah menyebarkan virus ini kan keterlaluan dan bahaya. Wal'iyadzubillah. Apakah kita menjudge bahwasanya para sahabat ketika dinisbatkan kepada mereka khulafa rasyidun, kekhilafahan kepada para sahabat ini mereka mengajarkan konsepsi kekhilafahan di dalam Islam? Apakah mau kita tuduh mereka menyebarkan khilafahisme dan virus khilafah? Ini pun kan jelas berbahaya. Atau ketika kita mendapati para ulama termasuk Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, di dalam perkataan beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka saya katakan mereka yang mengatakan khilafah sebagai virus, wajib mereka mengkaji kembali kitab Sulamut Taufik misalnya. Atau bahkan termasuk tadi, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah misalnya. Termasuk juga kitab Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ahkamul Khilafati, itu menggunakan istilah Ahkamul Khilafati. Hukum-hukum kekhilafahan, wasiyasati, ahkam siyasati, ahkamul qadai, bahwasanya hukum khilafah, hukum-hukum tentang politik, tentang tentang peradilan, bahkan kebanyakan dari hukum-hukum berkaitan dengan seperti itu aksaruha, kebanyakan maksudnya untuk apa? Dihifzi, untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Antum bayangkan, lalu kemudian muncul orang-orang zaman sekarang yang menjudge
menstigma negatif khilafah sebagai virus itu kan menggambarkan mereka tidak menggambarkan dua hal saja. Yang pertama, mereka tidak paham tentang hakikat khilafah di dalam Islam, yang jelasnya digambarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, jelas mengandung hakikoh syar'iyah, karakteristik yang ditunjukkan oleh nas-nas syariat. Menggambarkan apa? Suatu pemerintahan, riasatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya, liqamati ahkami syari'il Islam, wa hamli da'watil islamiyati ilal alam. Itu kan suatu ajaran yang jelasnya bagi seluruh kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, menegakkan hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu kan digambarkan dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah, dalam kitabnya Imamul Haramain Al-Juwaini, dalam kitab Al-Iji, di dalam kitabnya Al-Imam Al-Mawardi dan lain sebagainya. Artinya ketika orang-orang menjudge bahwasanya khilafah sebagai virus itu merupakan penistaan terhadap ajaran Islam atau khilafah itu sendiri. Apa dalil keharamannya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nuzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan ra'ina. Nah, orang-orang para sahabat itu ketika mereka minta perhatian Rasulullah, mereka biasa mengatakan ra'ina. Akan tetapi orang-orang Yahudi mendengar kalimat tersebut lalu mereka simpangkan. Maka secara urfi kata ra'ina disimpangkan, ditahdif menjadi ru'unah, yang dalam bahasa Ibrani itu bermakna bebal, koplok. Ini penghinaan yang sangat jelas penghinaan. Nah, sampai-sampai Sa'ad bin Mu'az ini kan marah karena beliau adalah mantan ahlul kitab masuk Islam. Ketika dia mendengar ada orang Yahudi mengatakan model begitu sebagai istihzaan, penghinaan, termasuk juga katakanlah merendahkan kedudukan baginda Rasulullah, maka seorang Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat Rasulullah mengancam, tidak boleh. Kalau saya mendengar perkataan itu lagi akan dihukum. Akhirnya mereka semua diam, ketakutan. Nah, ini kenapa? Karena tadi wajib dibantah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, dalam ayat ini para ulama tafsir kan menggambarkan khitabnya kepada siapa? Jelas kepada orang-orang yang beriman. Nah, Al-Hafiz Ibnu Katsir bahkan menggambarkan begini. Nah, wajhul istidlal dari ayat ini adalah larangan. Di sana ada larangan yang pertama menyerupai orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi, dalam lisan-lisan mereka, dalam bentuk lisan-lisan yang sesat, menyesatkan, merendahkan ajaran Islam. Dalam ayat ini jelas ada larangan. Maka digambarkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, nahallahu ta'ala ibadahul mu'minina an yatashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fu'alihim wa dzalika annal yahud. Ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang beriman. Untuk apa? Untuk tidak menyerupai orang-orang kafir itu sendiri, termasuk dalam bentuk perkataan maupun perbuatan mereka. Nah, dalam bentuk perbuatan, jelas orang-orang Yahudi kan dikenal sebagai kaum yang seringkali menyimpangkan syariat, mengganti syariat, diturunkan syariat hudud kepada mereka orang Yahudi itu dahulu Taurat dengan syariat hudud, lalu mereka ubah isinya. Nah, cukuplah dikatakan diubah kalau misalnya kita mengubah yang tadinya warna rumah berwarna putih diganti dengan hijau, kan itu artinya mengganti cat rumah. Nah, ketika berbicara mengganti syariat, ini perbuatan orang Yahudi, itu wajib hukumnya dijauhi. Termasuk juga dalam bentuk perkataan, ketika orang-orang kafir Yahudi itu menistakan ajaran, menistakan baginda Rasulullah, ini termasuk larangan keras. Kenapa? Karena dalam ayat ini digambarkan, wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian, walil kafirina adzabun alimun. Sesungguhnya, hanya bagi orang-orang kafir la adzabun alimun, azab yang sangat alim. Kalimat alimun ini kan termasuk kata isim, dia kata benda yang super, artinya super menyakitkan, alimun, dia mubalaghah. Ini menggambarkan sangat keras siksaan bagi mereka yang melakukan penistaan terhadap baginda Rasulullah, termasuk juga kecaman, peringatan bagi mereka yang meniti jalan ini. Makanya Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan wal ghurdu, maksudnya adalah annallaha ta'ala nahal mu'minina an musyabihatil kafirina qaulan wa fi'lan, bahwasanya Allah mengharamkan, melarang orang-orang mukminin menyerupai orang kafir baik dalam bentuk perkataan
maupun juga perbuatan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai orang-orang kafir, menyerupai suatu kaum, termasuk diantaranya apakah kalau dia menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi atau orang Nasrani min ahlul kitab misalnya atau kaum musyrikin misalnya, maka dalam prinsip Islam maka dia termasuk golongan tersebut. Dalam usul fikih ini jelas mengandung kecelaan yang sangat keras sekali. Nah, di dalam penafsiran para ulama ikhwatil kiram ini kan jelas ya. Ini tadi diceritakan. Makanya di dalam wajhul istidlal ayat ini sebetulnya ini bukan hanya berbicara tentang konteks Yahudi merendahkan Nabi SAW, tapi berlaku umum. Ini sesuai kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini adalah larangan tadi menistakan, merendahkan baginda Rasulullah SAW, merendahkan Al-Quran, merendahkan ad-din, hukum syara, merendahkan syariat, merendahkan ajaran Islam. Ini bagian dari istidlal pendalilan para ulama dari ayat ini. Nah, ini jelas. Antum bisa bayangkan, jangankan istilah yang memang mengandung hakiki, makna hakiki secara syar'i semisal khilafah. Kata ro'ina saja yang tadinya dia bebas nilai, tidak ada penistaan, dia secara bahasa sama seperti kita katakan perhatian. Kan yang namanya perhatian itu kan atau minta perhatian itu kan bebas-bebas saja diungkapkan. Tapi karena kalimat minta perhatian katakanlah diselewengkan menjadi konotasi penistaan, itu hukumnya jadi haram. Maka itu bisa bayangkan bagaimana kalau jadinya suatu istilah yang tadi memang mengandung makna hakiki secara syar'i lalu dipermainkan. Sama kedudukan antara khilafah dan istilah salat. Istilah salat mengandung makna hakiki secara syar'i, yakni gerakan dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Tapi kalau ada orang mengatakan yang namanya katakanlah virus salat, itu kan merupakan penghinaan terhadap ibadah sholat. Umat Islam wajib marah, jelas wajib marah karena hukumnya haram. Kenapa? Karena dia mengandung penistaan dan penistaan tersebut jelas hukumnya haram. Nah, itu kan sama sebetulnya. Karena di dalam kaidah usul fikih jelas ada kaidah di dalam penjelasan para ulama yang namanya fal-lafdhatu hina muntamiyatan fal-lafdhatu hina muntamiyatun ilal Islam. Ketika suatu lafal mengandung makna islami ditunjukkan oleh Islam maknanya seperti sholat dan khilafah, maka mengandung makna hakiki secara syar'i. Nah, diungkapkan oleh ulama itu wajibu al-iltizamu bihi i'tiqadan wa amalan, dan wajib hukumnya berpegang teguh pada makna syar'i tadi baik secara i'tiqad maupun amal. I'tiqadnya apa? Meyakini konsepsi syar'i, lalu secara amali adalah tidak merendahkannya, melainkan mengamalkan sebagaimana mestinya, bukan merendahkan sebagainya. Nah, dalam hal ini banyak sekali sebetulnya penafsiran para ulama yang menegaskan hal tersebut. Bahkan ini kan jelas kata Qatadah ini merupakan perbuatan orang-orang Yahudi zaman dulu. Kenapa? Ra'ina istihza'an, merupakan penistaan dari mereka. Fanallahul mu'minina an yaqulu kaqaulihim. Maka Allah melarang orang mukmin untuk mengatakan bersama seperti perkataan mereka. Nah, termasuk dalam firman Allah, ini ayat yang kedua. Manil ladzina hadu yuhadifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma ghairu musmi'a wa ra'ina layyan. Nah, ada kalimat wara'ina layyam bi alsinatim wa ta'nan fid dini. Kalimat wa ta'nan fid dini. Dengan apa? Bi alsinatihim. Nah, ini penggambaran dari perbuatan orang-orang Yahudi. Di samping mereka tadi menyimpangkan Taurat, mereka pun juga menyimpangkan suatu perkataan dari tempatnya. Sama seperti kalimat ra'ina yang mereka gunakan untuk mengolok-olok Nabi SAW. Nah, maka di dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit digambarkan wa makna layyam bi alsinatim ay qatala biha wa tahrifan anil haqqi ilal batili. Jadi yang dimaksud dengan ini kalimat layyam bi alsinatim wa ta'nan fid dini, yakni mereka membaca kalimat tersebut dan menyimpangkan dari makna yang benar kepada makna yang batil. Ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi yang jelasnya
wajib ditinggalkan, tidak boleh dituruti, ya. Maka ini termasuk apa? Di dalam kitab tafsir Syekhun atau bin Khalil ini termasuk ya, tabiat buruk sebetulnya, ya, tabiat buruk mereka yang anti pada Islam itu sendiri. Maka sikap seorang mukmin adalah wajib meninggalkan perbuatan tersebut dan tidak boleh menyerupai mereka. Nah, ini kan sebetulnya peringatan, ya. Ketika baginda Rasulullah jauh-jauh hari bahkan sudah menyindir, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dzira'an bi dzira'in hatta law dakhulu fi juhri dhabbin la taba'tumuhum. Jadi akan ada memang di akhir zaman itu perbuatan mereka yang seakan-akan ini merupakan bahasa kiasan, ya, dari baginda Rasulullah mengandung majazul isti'arah yang dipinjam berupa tamsil perumpamaan. Seakan-akan kalaulah orang-orang ahli Yahud wan Nasara mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun, la taba'tumuhum, maka kalian, ya, orang-orang di akhir zaman itu akan mengikutinya. Kira-kira di zaman ini ada tidak? Sepertinya ada. Dan hadis ini meskipun baginda Rasulullah mengungkapkan dalam bentuk khobar, namun sebetulnya dia mengandung makna celaan, yakni celaan yang keras karena terkandung sindiran yang sangat memprihatinkan, wal iyadzu billah. Maka ini sebetulnya larangan dari baginda Rasulullah sampai diungkapkan dalam bentuk kalimat kiasan, ya, majazul isti'arah, al-isti'arah at-tamthiliyah, perumpamaan dari baginda Rasulullah. Nah, dalam hal ini dalam kitab, kalau kita ngaji kitab, ya, ini saya singkat-singkat saja, ya. Ini kalau bahas tafsir Balaghahnya panjang lebar sebetulnya, jadi dapat cukup waktunya. Singkat-singkat saja. Nah, dia di dalam kitab Mirqatus Suritasi digambarkan begini, ini kitab dasar ini. Ini termasuk kitab dasar, ya, di bidang usuluddin, fikih, ya, digambarkan di dalam kitab Sulamit Taufik dengan syarah dari siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Nah, di antara kemaksiatan di sana apa? Wa kullu kalamin yaqdahu fid-din. Setiap perkataan di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan setiap perkataan yang merendahkan, yu'aibu, kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sesuatu yang menstigmakan negatif, ya, yu'aibu wa yanqus. Setiap perkataan yang yaqdah fid dini, yang merendahkan dalam persoalan agama, au fi ahadin minal anbiya, atau terhadap salah seorang dari para nabi, au fil ulama, merendahkan ulama, au awil ilmi, atau merendahkan ilmu, awis syar'i, termasuk merendahkan hukum syarat, itu termasuk ke dalam kemaksiatan lisan, itu jelas sekali, ya. Nah, mereka yang mencoba-coba tadi merendahkan, ya, al-khilafah dengan istilah virus, ini merupakan penistaan yang jelas-jelas, ya, wajib kita bantah. Bahkan harus khawatir kalaulah perkataan tadi ketika jelas dia merupakan bagian dari ajaran Islam, kalau orang sengaja merendahkan, sama seperti merendahkan istilah sholat misalnya diselewengkan, ya, jadi katakanlah bukan sholat tapi sulit misalnya, wal a'yadzubillah, ini kalau dilakukan secara sadar dan sengaja dengan niat bil qasdi istizaan bis sholati, ini merupakan bagian dari bentuk-bentuk ini kekufuran lisan, wal a'yadzubillah. Nah, jauh-jauh hari Abdullah Ba'alwi dalam kitab Sulamut Taufik sudah pernah memperingatkan, waqad kasura fi hadzal zaman, di zamannya saja itu ada fenomena orang menganggap ringan urusan perkataan, ya. Hatta innahu, hingga perkataan tersebut yakhruju min ba'dihim alfadun, keluar dari lisan-lisan mereka sebagian dari mereka berupa lafal-lafal yang tukhrijuhum anil islami, mengeluarkan dari Islam, wala yarawna dzalika, dan mereka tidak melihat, ya, hal tersebut suatu katakanlah dzanban, suatu dosa, fadlan an kauni kufron, tidak, apalagi mereka memandang itu suatu bentuk kalimat kekufuran. Padahal di antara bentuk kemurtadan aridah itu apa? Di antaranya adalah ada 3 jenis. Ada aridah bil i'tiqadat, karena keyakinan yang salah. Yang kedua bil af'al, dengan perbuatan-perbuatan, dan yang ketiga bil aqwal, dalam bentuk perkataan-perkataan. Sebagai contoh tadi, tapi ini pada prinsipnya wajib kita klarifikasi, ya. Khawatir, tapi ini penting mawas diri, waspada, agar tidak seperti yang digambarkan oleh Abdullah Ba'alwi, tidak sadar ternyata perkataan tersebut secara tidak disadari itu mengeluarkan dari Islam itu sendiri. Itu hati-hati. Karena kedudukan khilafah sebagai ajaran Islam sama seperti sholat di dalam ajaran Islam. Terakhir, dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah kata Rasulullah,
atun qadonna ural islami urwatan. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mensejajarkan bagian dari ural ikatan-ikatan Islam itu fa awwaluhun naqdun al-hukmu pemerintahan wa akhiruhuna as-salat. Jadi yang namanya pemerintahan dan sholat sama-sama disejajarkan sebagai bagian dari ural islami, ikatan-ikatan Islam. Nah, ini kan merupakan peringatan jelas. Wallahu alam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz Irfan atas pemaparan yang begitu jelas dan gamblang ya. Insya Allah para pemirsa bisa menyimak ya pemaparan dari kedua narasumber kita kali ini. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan diskusi juga kita sapa kembali para pemirsa yang telah hadir menyaksikan acara kita ini ya. Ini juga ada yang baru masuk dari Gresik ya, kemudian Cilacap, nah, ini juga ada yang dari dekat juga Pusat Kota Cianjur, Pamoyanan ya. Nah, juga dari Kalimantan Selatan, dari Banjar, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat juga ya, juga dari Mesir ya, tidak ketinggalan bisa menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Pemirsa Majelis Baitul Ulama yang dirahmati Allah, kalau silakan kepada para pemirsa yang mau menyampaikan pertanyaan bisa lewat Zoom juga lewat channel YouTube ya. Baik, kalau tadi kita simak ya dari kedua narasumber ya bahwa program deradikalisasi ini memang tujuannya untuk menyerang Islam ya, menyerang Islam seperti itu ya. Karena memang program ini sudah jauh-jauh hari dikeluarkan oleh orang negara-negara sekuler, negara-negara kapitalis ya, termasuk negara-negara Muslim yang memang sudah pemahamannya terkontaminasi dengan negara-negara kafir seperti itu ya. Juga dilihat dari pandangan akidah Islam juga ya, ini juga sangat berbahaya ya, orang-orang yang berani atau yang lancang menstigma atau yang mencap negatif terhadap ajaran Islam seperti itu. Kalau saya katakan ya narasi-narasi atau istilah itu adalah narasi-narasi jahat memang ya, narasi-narasi yang memang menyudutkan Islam, merendahkan Islam seperti itu. Dan pasti tujuan mereka adalah untuk Islam ini dijadikan sebuah monster ya, memonsterisasi umat supaya mereka itu takut dengan ajarannya sendiri seperti itu. Padahal jelas kita sudah pahami bersama bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan ini sudah harga mati seperti itu, tidak bisa diapa-apakan seperti itu. Dan ternyata perilaku mereka, tabiat mereka persis seperti tabiat para orang-orang Yahudi zaman dulu ya, Yahudi, Nasrani seperti itu yang memang senangnya mengolok-olok, merendahkan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, dipersilakan para pemirsa dari lewat ya Zoom dan YouTube yang mau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber ya. Ya, ini sudah ada yang masuk dari channel YouTube ya, dari Bapak Ahmad ya. Ustadz, apakah keluar dari Islam berarti sama seperti orang kafir ya? Ya mungkin maksudnya yang orang-orang yang melakukan perbuatan tadi ya, menstigmatisasi atau mencap buruk atau negatif ajaran Islam itu apakah terkategori sudah masuk kepada keluar Islam seperti orang kafir atau bagaimana ya? Mungkin ini dijawab oleh Ustaz Irfan ya. Nah, orang-orang seperti ini tuh dari segi akidah seperti apa? Apakah sudah keluar Islam artinya murtad atau bagaimana? Tafadhol Ustaz Irfan untuk menanggapi pertanyaan ini. Ya, ini pertanyaan sebetulnya tidak mudah ya. Begini, kaidah secara umum berbicara tentang persoalan takfir itu kan kaidah umumnya adalah di antara bentuk kemurtadan itu secara katakanlah murtad bil lisani itu diantaranya tergambar dalam ini perbuatan seseorang yang misalnya ya, kalau dalam bentuk keyakinan misal meyakini Tuhan itu tidak ada, menjadi ateisme itu kan potret dari orang yang murtad dari Islam wal iyadzubillah. Yang kedua ada misal dalam bentuk perbuatan ar-ridah min haitsul a'mali. Di dalam kitab Sulamut Taufik digambarkan misal kasujudi ila sonami, bersujud kepada sesembahan berhala ya. Dan yang ketiga itu diantaranya adalah tadi ar-ridatu bil aqwali, murtad karena faktor lisan. Sebagai contoh orang misal ihtiqaran
Disebutkan di dalam kitab Sulmut Taufik itu orang yang merendahkan amdan, sengaja, secara sadar dan memang diniatkan untuk merendahkan Islam. Bisa ketika dia mengatakan lafal sholat katakanlah dijadikan bahan permainan, olok-olokan. Pokoknya segala hal bagian dari Islam, apakah Al-Quran dikatakan sebagai katakanlah mengajarkan terorisme, itu kan diantara perkataan-perkataan riddah min haitsul aqwali. Tapi ketika kita berbicara menentukan dia kafir atau tidak, ini jelasnya membutuhkan konfirmasi. Dan ini tugasnya negara sebetulnya kalau dalam Islam khilafah mengirimkan ulama untuk mengkonfirmasi, termasuk juga sekaligus menyadarkannya untuk rujuk ilal Islam, bertobat kembali. Karena bisa jadi perbuatan model begitu dilakukan tanpa sadar, tanpa pengetahuan, atau kalau memang betul-betul karena faktor kejahilan, kejahilan yang sangat. Jadi jelasnya kalau berbicara tentang takfir muayyan, mengkafirkan fulan dan fulan, itu jelasnya tidak sembarangan. Harus ada proses ini pengklarifikasian. Ada tidak mawani, penghalang jatuhnya kekafiran kepada orang tersebut. Ini kan jelasnya tidak sembarangan, itu tugasnya para ulama. Nah, apa tugasnya kita para dai, para kaum muslim secara umum? Ini nasihat dari Syekhuna atau bin Khalil adalah tidak tergesa-gesa atau mengkafirkan fulan dan fulan, melainkan mengedepankan dakwah dan peringatan itu sendiri. Maka inilah forum acara seperti ini yang kita adakan seperti ini, bagian dari peringatan, sebetulnya mengingatkan. Karena di dalam kitab kita pun juga jelasnya, di dalam kitab ini terlihat ada kitabnya yang saya tunjukkan. Nah, di antara bentuk ar-riddah bil aqwal itu adalah al-istighfaf. Ini ayat at-tahqiru lisyar'i. Yakni merendahkan. Al-istighfaf itu memandang rendah, mengucapkan kalimat merendahkan terhadap misal terhadap hukum syara. Itu bagian dari bagian dari perbuatan yang bisa menyebabkan kemurtadan itu sendiri, wal a'yadzu billah. Tapi sekali lagi tadi artinya intinya apa? Kita sebagai seorang muslim, makanya Syekhuna Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini peringatkan yajibu ala kulli mukallafin hifdzu islamihi. Wajib bagi seorang mukallaf itu menjaga keislamannya. Dari apa? Termasuk diantaranya dari pintu-pintu riddah ini, kemurtadan, baik dari segi keyakinan yang menyimpang, perbuatan yang menjerumuskan ke dalam kemurtadan, atau perkataan yang mengeluarkan dari Islam. Disadari atau tidak, ini wajib kita waspadai dengan cara apa? Ngaji, dibina dalam pembinaan keislaman, dan menjauhi hal-hal yang bisa menjadikan akal pikiran kita hilang kesadaran sehingga menjadi orang-orang yang tidak sadar merendahkan Islam itu sendiri. Nah, ini acara-acara semacam ini kan ditujukan itu bifadlillahi ta'ala. Karena terakhir bahaya. Pada prinsipnya ketika seseorang itu menjadi murtad itu berbahaya. Begitu pula bahaya pula kalau kita mengkafirkan seseorang biduni hujjatin. Nah, ini pun juga tidak boleh sembarangan. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja mengatakan kata Allah SAW kepada saudaranya sesama mukmin wahai kafir, maka sungguh katakanlah vonis tersebut akan kembali kepada salah satu di antaranya. Nah, ini kan merupakan peringatan supaya tak sembarangan menyebarkan vonis takfir itu sendiri. Tapi bukan berarti ketika jelas hujah kekafiran seseorang, makanya seorang katakanlah kita pernah mendapati kasus katakanlah seseorang dalam cerita misal tentang seksi kejenar atau yang dihukum mati itu dengan pedang syariat. Kenapa? Karena dipandang lisannya itu mengucapkan kata-kata mengandung ini ilhadiyah, wahdatul wujud. Nah, itu, tapi kalau secara zahir dikonfirmasi itu dilakukan oleh dikatakanlah ulama qadi hakim penguasa. Jadi dalam hal ini itu secara syar'i. Dan disinilah letaknya penting adanya eksistensi khalifah awil imam penguasa yang menegakkan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Irfan atas tanggapannya dari pertanyaan pertama.
Jadi kalau mungkin saya simpulkan ini yang pertama-tama itu mungkin kita belum bisa tidak bisa sembarangan menyatakan seseorang itu kafir atau murtad ya secara ini. Mungkin ini baru secara lisan barangkali begitu Ustaz ya. Secara artinya baru sampai di lisan gitu. Belum tentu kita tahu dari segi itikadnya atau dari keyakinannya gitu, seperti itu. Tapi pernyataan-pernyataan seperti ini jelas ini juga sangat berbahaya karena menyerempet-nyerempet berurusan akidah begitu ya Ustaz ya. Ya, penghinaan tadi terhadap Ya, Islam menghina. itu bahaya hukum. Menista berarti ya, menista agama seperti itu. Meskipun ada sebagian pendapat ya memang orang ketika menyampaikan kata-kata yang menghina Islam, merendahkan itu sudah terkategori mungkin batal keislamannya seperti itu ya. Tapi kita memang perlu kehati-hatian gitu untuk mengatakan seseorang itu A, B, C atau yang lainnya terkait dengan apa yang mereka lakukan seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Irfan atas tanggapan dari pertama. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari YouTube juga nih, dari Ibu Nena Halizah ya. Ustaz boleh tahu nggak negara atau siapa yang menghina Islam ada khilafah nanti di atas bumi ini? Maksudnya mungkin boleh tahu tujuan negara atau siapa yang nanti menghina Islam ketika nanti adanya khilafah nanti mungkin seperti itu ya di bumi ini. Barangkali bisa ditanggapi oleh Ustadz Musa. Dipersilakan Ustadz Musa terkait pertanyaan ini. Ya, mudah-mudahan saya menjawab apa yang dimaksud dari pertanyaan itu. Ya. Jadi apakah nanti ketika daulah khilafah itu tegak masih banyak orang-orang yang menghina Islam? Ya. Kalau kita melihat bahwa orang-orang kafir itu memang la yazaluna, gitu ya, tidak berhenti yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum, itu akan senantiasa banyak yang yang mengganggu ya eksistensi daulah khilafah pasti atau mengganggu atau menghina ya, membuli, mengunderestimate Islam, itu akan senantiasa ada di sepanjang zaman sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah. Kemudian yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kadzal kafirun. Sebagaimana yang tadi saya kutip dan tadi dijelaskan oleh Ustaz Irfan, mereka senantiasa hendak memadamkan cahaya Allah ya, dengan mulut-mulut mereka ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah berhenti ya, baik sebelum adanya khilafah maupun setelah adanya khilafah. Cuma persoalannya adalah bahwa ketika tidak ada khilafah, kondisinya seperti ini. Siapa itu yang akan menghentikan orang untuk melakukan penghinaan, ya, mengunderestimate, merendahkan Islam? Nah, ternyata sulit kita ya, sulit. Nah, apalagi tidak setiap Muslim ya, ketika menemukan orang yang seperti itu juga berhak atau berkewenangan untuk menghukum orang-orang yang seperti itu. Itu yang memang kesulitan kita, karena untuk membuktikan bahwa orang-orang yang menghina itu memang sengaja menghina dengan sadar dan dibuktikan memang bersalah atas perbuatannya itu kan perlu peradilan Islam. Ya, nah kalau sekarang memang tidak ada, dan bahkan banyak dari kaum muslimin sendiri yang ucapan-ucapannya itu, tindakan-tindakan dan sikapnya itu, dan bahkan pemahaman itu seperti orang-orang kafir. Nah, itu permasalahannya seperti itu. Ya, nah jadi disitulah ya pentingnya eksistensi atau keberadaan daulah khilafah seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Irfan ya, bahwa salah satu dari fungsi atau tegaknya daulah khilafah itu adalah untuk menjaga kewibawaan Islam. Nah, tidak seperti sekarang
Ya, tidak seperti sekarang. Nah, kita kaum muslimin dihujat, direndahkan, disiksa, ya. Nah, kemudian juga syariat Islam juga demikian gitu, dengan berbagai istilah seperti ajaran radikal, khilafahisme, virus khilafah. Nah, itu tidak terkendali sekarang. Nah, jadi kita bisa belajar ya dari bahwa memang eh, pentingnya ada kekuasaan Islam yang menjaga kewibawaan syariat Islam. Nah, dan eh, ketika kemudian kaum muslimin lalai terhadap kewajiban untuk mewujudkan daulah khilafah ini, ya hal-hal yang semacam ini akan terus terjadi, tidak terkendalikan. Ya. Dan makanya kemudian bahwa keberadaan dari daulah khilafah ya, sebagai negara yang memang memiliki kekuasaan real untuk menjaga Islam ini dan menerapkan Islam ini itu dikatakan sebagai tajul furud, ya, sebagai mahkota kewajiban. Artinya ketika ini tidak ada, maka banyak kewajiban-kewajiban Islam yang lain yang tidak bisa terlaksana. Bahkan tadi dalam hadis dikatakan sedikit demi sedikit oral Islam itu yaitu lepas begitu. Ya, dan ini kan yang terakhir itu ya ketika tidak tegaknya ini kekuasaan. Dan kalau kita kaitkan dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, kita lihat dari kaidah ini saja, kita bisa memahami bahwa ya, khilafah itu sebagai sebuah sistem kekuasaan yang memang tujuannya tiada lain adalah untuk menerapkan Islam. Itu merupakan satu kewajiban. Artinya berdosa kita ini kalau tidak menegakkan, kalau kita tidak berusaha untuk menegakkan, untuk mewujudkan. Ya. Nah, persoalan kemudian ada yang tidak setuju, ya itu suatu hal yang biasa dan memang Rasulullah itu tidak mulus di dalam dakwahnya gitu. Ya. Tidak mulus di dalam dakwahnya. Nah, tapi kan Rasulullah memberikan contoh, memberikan teladan gitu, bahwa kita tidak boleh putus di dalam menegakkan kebenaran ini. Ya. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban itu. Dan kita yang melihat kondisi kaum muslimin yang terpecah belah semacam ini, bukan kemudian membuat kita menjadi melihat bahwa daulah khilafah ini adalah sesuatu yang utopis, tapi justru harus menjadi pelajaran bahwa ketika daulah khilafah tidak ada, ya begitulah kondisinya kaum muslimin. Ya, dan setiap aturan manapun, ya, bukan hanya aturan Islam, aturan kufur itu kan butuh kekuasaan untuk menegakkan. Ya, kekuatan hukum-hukum sekuler ini itu tidak akan bisa tegak tanpa diterapkannya sistem, ya, yang bisa menopang, yang mendukung sistem itu. Ya, semacam demokrasi begitu. Ya, demokrasi itu adalah sistem ya, kekuasaan ya, yang memang ditujukan untuk mewujudkan sekularisme. Dan jadi tanpa ada kekuasaan yang bisa mewujudkan atau mendukung sekularisme, maka kehidupan sekuler itu tidak akan bisa terwujud. Dan kita bisa lihat gitu, ya, upaya-upaya yang dianggap membahayakan ya bagi tegaknya sekularisme. Itu kan dengan kekuasaan demokrasi. Nah, kita kaum muslimin ya yang dianggap sebagai musuh bagi mereka itu kan mereka menggunakan kekuasaannya itu untuk mencegah ya hal-hal itu. Nah, contohnya kita ya sekarang ini gitu. Ya, kita kaum muslimin ini ingin menegakkan syariat Islam dan itu dianggap sebagai satu bahaya. Nah, itu
ternyata justru gitu yang dibela itu adalah orang yang merendahkan Islam, orang yang memberangus gerakan Islam, orang yang memberangus kaum muslimin begitu. Itu yang dibela gitu. Bahkan itu atas nama legal, ya, atas nama undang-undang ormas gitu. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa sistem sekuler dengan demokrasinya ini memang bekerja untuk mempertahankan eksistensi dirinya begitu. Nah, demikian juga ya, daulah khilafah itu sebagai sebuah sistem politik, sistem kekuasaan yang memang tujuannya adalah untuk mewujudkan Islam, mewujudkan tegaknya syariat Islam secara kafah, kemudian melindungi kaum muslimin, ya, kemudian untuk mewujudkan ukhuwah, dan kemudian untuk mengembangkan dakwah Islam, itu sesuatu yang sudah pasti itu didukung oleh khalifah, ya, dan sesuatu yang pasti akan dibela oleh sistem khilafah ini. Nah, makanya dari sini ya kita seharusnya memahami gitu betapa pentingnya mewujudkan daulah khilafah ini. Ya. Dan kalau misalnya Islam tegak dengan tegaknya daulah khilafah, jangan khawatir ya bahwa ya jargon-jargon ketuhanan yang Maha Esa itu akan menemukan makna yang sesungguhnya begitu. Ya, akan menemukan makna yang sesungguhnya. Tidak bisa diacak-acak gitu dengan tafsiran-tafsiran yang lain. Gitu. Nah, kita kan sekarang tidak boleh menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu dengan tegaknya sistem yang semata-mata hanya berasal dari Allah kan begitu. Nah, dibikinlah ya tafsiran-tafsiran ya, yang sekularistik, tafsiran-tafsiran yang sosialistik, tafsiran-tafsiran yang komunistik begitu ya. Nah, sementara mereka melakukan hal yang seperti itu atas nama hukum, ya, atas nama konstitusi gitu. Nah, kita dianggap ya, ketika menafsirkan yang tidak seperti mereka itu dianggap sebagai makar dan seterusnya begitu. Itulah kondisi kita kaum muslimin ketika daulah khilafah ini tidak tegak. Dan ketika daulah khilafah ini tegak, ya sudah menjadi suatu hal yang kepastian, dimanapun, sistem politik manapun yang berdasarkan ideologi manapun, itu akan senantiasa melakukan atau mewujudkan fungsinya ya, untuk membela apapun gitu ya, yang lahir dari ideologi itu. Gitu. Dan insya Allah gitu, daulah khilafah yang memang tujuannya adalah menegakkan Islam, maka tugasnya diantaranya adalah bagaimana menjaga bahwa Islam itu senantiasa berada di dalam posisi yang mulia. Nah, sehingga hal-hal yang semacam tadi disebutkan, ya, penghinaan itu, yaitu akan bisa diselesaikan, ya, dan bahkan tidak akan berani orang secara terbuka untuk menghina Islam meskipun memang upaya-upaya orang kafir itu akan senantiasa merendahkan, yang memusuhi Islam itu akan senantiasa ada sampai kapanpun. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Musa atas tanggapannya yang begitu panjang lebar ya. Insya Allah bisa disimak oleh penanya khusus dan umumnya oleh para pemirsa yang menyimak acara ini ya. Baik pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, persilakan pada yang mau bertanya silakan baik lewat YouTube maupun Zoom dipersilakan. Ya. Baik ya. Baik, kami sampaikan juga terima kasih ya kepada pemirsa yang telah menyimak acara kami ini dari awal sampai saat ini ya. Dan alhamdulillah pemirsa ini sangat setia sekali ya untuk mengikuti acara kajian online malam yang dilaksanakan oleh Majelis Baitul Ummah ini ya. Insyaallah para pemirsa kajian majelis online ini rutin kita laksanakan ya dalam seminggu ada 3 kali ya, malam Selasa, kemudian malam Kamis dan malam Sabtu dengan kajian yang berbeda seperti itu. Pemirsa Majelis Baitul Ummah juga jangan lupa ya untuk like, subscribe dan share-nya ya untuk acara kajian online malam kita kali ini ya. Ustadz Akbar,
Ya, Ustaz Saya gimana? mau menambahkan. Iya, boleh. Silakan Ustaz untuk menambahkan tadi yang dari pertanyaan yang tadi ya, yang baru ditanggapi oleh Ustaz Musa. Mangga. Yang pertama dalam perspektif balaghah hadis nabawi itu kan baginda Rasulullah SAW pernah menggambarkan innamal imamu junnatun yaqatalu min waraihi wa yuttaqabi. Sesungguhnya al-imam itu hanyalah merupakan junnatun. Junnatun itu kan dia bermakna perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqabi. Nah, kalimat innamal imamu junnatun ini kan jelasnya menggambarkan fungsi yang paling kentara dari sosok al-imam itu adalah fungsi sebagai perisai. Yang namanya junnah itu kan sama seperti perisai dalam peperangan. Atau ketika kita menggunakan baju anti peluru itu pun juga bisa dimaknai sebagai junnah itu sendiri. Apa fungsi dari perisai dalam perang atau perisai baju anti peluru misalnya itu kan mencegah keburukan menimpa orang yang menggunakan perisai tadi. Nah, artinya hadis ini jelas menggambarkan pujian baginda Rasulullah SAW yang sangat kentara terhadap kedudukan seorang al-imam. Apa yang dimaksud dengan al-imam dalam hadis tersebut? Lafal al-imamu itu diungkapkan dalam bentuk isim ma'rifat dengan alif lam. Nah, makanya wajar kalau al-imam al-mula ali al-qari termasuk para ulama lainnya, al-qadi taqwid an-nabhani itu menyifati al-imam di sana itu bermakna sinonim dengan al-khalifah itu sendiri. Artinya relevan kalau hadis ini karena dia jelas dia mengandung bentuk tasbih penyerupaan. Kalau dalam ilmu balaghah kan jelas hadis ini kenapa dia mengandung pujian, diantaranya karena dia mengandung bentuk tasbih penyerupaan. Baginda Rasulullah SAW menyerupakan sosok al-khalifah awil imam itu dengan apa? Dengan benda atau sesuatu yang bisa kita bayangkan dalam benak pikiran kita, mahsus objek terindra berupa perisai yang fungsinya jelas bisa kita bayangkan, bisa kita idrok, bisa kita indra, itu berupa sesuatu yang mencegah adanya keburukan menimpa. Maka ini di dalam ilmu balaghah jelas mengandung pujian. Nah, makanya relevan kalau al-imam al-Mawardi asy-Syafi'i itu menggambarkan eksistensi khilafah itu adalah khilafatun nubuwati fi hirasatid din wa siyasatud dunya. Yang namanya al-imamah dalam Islam itu adalah khilafatun nubuwati, kekhilafahan atau pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia, yakni dengan agama itu sendiri. Nah, di antara contoh realnya adalah pernah terjadi bahkan di era terakhir kekhilafan Utsmaniyah yang sudah lemah itu kan, sudah digrogoti oleh musuh-musuh Islam itu. Apa yang terjadi ketika muncul rencana pementasan drama di wilayah Inggris atau di wilayah Perancis itu menghinakan baginda Rasulullah SAW, rencana itu langsung dicegah oleh siapa? Oleh Khalifah Utsmaniyah Sultan Abdul Hamid II. Itu kan fungsi real dari junnah menjaga agama dan umat manusia sendiri dari kemungkaran. Allah a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustaz Irfan atas tanggapannya. Baik, ada pertanyaan baru dari Ibu Nana Khalijah ya. Kalau suatu perjuangan untuk menegakkan daulah khilafah itu adalah wajib, apakah hukum wajibnya itu seperti sholat wajib? Ustaz, mohon Ustaz Irfan untuk menanggapi pertanyaan ini, Ustaz. Jadi apakah kewajiban menegakkan daulah khilafah itu seperti wajibnya sholat gitu? Mohon Ustaz Irfan. Ya. Di dalam kerangka usul fikihnya Imam Syafi'i di dalam kitab Risalah itu kan yang namanya tidak boleh la yajuzu li ahadin an yaqula fi syai'in, tidak boleh bagi seorang pun mengatakan ini halal ini haram, dalam kurung termasuk juga ini wajib ini tidak wajib, illa min jihatil ilmi, kecuali dari dengan dasar ilmu. Wajihatul ilmi, dan ilmu didapat dari apa? Al-khabaru minal kitabi awis sunnati awil ijma'i awil qiyas, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijma' dan dari qiyas ya. Nah, kedudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariat itu pun juga jelasnya didasarkan kepada nas qat'i dari Quran dan Sunnah. Maka dalam hal ini ya, jadi dalil wajibnya menegakkan kekhilafahan
yang dimaksud adalah suatu negara, ya, suatu kekuasaan, suatu imamah yang menyatukan seluruh kaum muslimin, menegakkan hukum-hukum syariat Islam di dalamnya secara kafatan, ya, lalu mengatur umat manusia baik di dalam maupun di luar negeri, ya, politik dalam negeri dengan menegakkan hukum syariat Islam dan keluar negeri dengan dakwah wal jihad, itu eksistensi kekhilafat itu sendiri. Ini kan jelas suatu kewajiban yang jelasnya disepakati itu ya, bahkan oleh para sahabat itu sendiri, diamalkan, dipraktikkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, dan menjadi ijma dari para sahabat, bahkan dianggap sebagai minhajul furud, ya, bagian dari mahkota kefarduan itu sendiri. Kefarduannya jelas sama seperti kefarduan sholat itu sendiri. Bahkan ya, berkaitan dengan karena berbicara tentang kefarduan menegakkan khilafah itu kan dia relevan dengan kefarduan menegakkan iqamatus syariah. Sebagai contoh dalam kitabnya Al-Imam Syekh Al-Bantani di dalam kitab Sulmut Taufiq, ketika berbicara tentang sanksi bagi pelaku orang yang meninggalkan sholat, itu kan siapa yang berwenang? Al-Imam au naibuhu. Kata siapa? Syekh Nawawi itu ya. Lebih jauh lagi para ulama semisal Al-Imam An-Naisaburi Asy-Syafi'i misalnya. Itu kan tadi disebutkan oleh para ulama ajma'atil ummah. Ulama umat telah sepakat ala anna bahwasanya diseru pada kalimat fajlidu wal imamu, bahwa yang berwenang menegakkan sanksi hudud, dan sanksi hudud sifatnya fardu, yang jelas kefarduannya qat'i, itu adalah al-imam itu sendiri. Maka berlaku kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibun. Jelas wajib adanya al-imam mengadakan al-khalifah dan sistemnya al-khilafah itu sendiri, kan begitu. Nah, terakhir di dalam kitabnya Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaqi. Barangkali di kedepannya bisa kita ulas satu bab khusus tentang ini, ya. Berkaitan dengan kitab ini belum menggambarkan salah satu ruknun di antara usulun min arkanid din, itu di antara perkara-perkara fondasi, ya, di antara fondasi agama, itu artinya sesuatu yang menyokong agama sehingga agama itu menjadi kuat. Itu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan oleh Ablis menjadi ini qad ittafaqa jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara rukun-rukun agama itu. Khilafah bukan rukun Islam, bukan rukun iman, tapi jelas dia merupakan rukun din. Kata siapa? Kata Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menggolongkan wal al-khilafatu wal imamatu wa syurutu zu'amah. Wasyurutu za'amah, ya. Itu masuk bagian dari apa? Ruknun min arkanid din. Artinya dia bagian dari fondasi agama. Dalam hadis SAW, dia bagian dari oral Islam disejajarkan dengan salat itu sendiri, ya. Artinya kefarduan iqamatul khilafah sama seperti kefarduan iqamatus salat. Itu la khilafah. Ada perbedaan pendapat di antara a'immah, itu jelas sekali, ya. Menjadi suatu hal yang mujma' alaihi, itu sesuatu yang jelas sekali kentara. Nah, terakhir termasuk kata Al-Hafidz Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'ani, ketika belum menafsirkan surat Al-Baqarah ayat ke-30, belum menegaskan wa annaha ayat al-imamah ruknun min arkaniddin. Dia merupakan fondasi di antara fondasi-fondasi agama yang dengannya kaum muslim itu bisa kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Irfan atas tanggapannya. Sudah jelas ya, gamblang ya. Mudah-mudahan Ibu Nena Halijah bisa menyimaknya dengan baik dan mencerahkan. Kemudian seluruh pemirsa juga bisa tercerahkan dengan jawaban-jawaban dari para narasumber. Ustaz Musa, dipersilakan barangkali mau menambahkan terkait pertanyaan ini. Atau sudah cukup jelas atau gimana? Dipersilakan. Ya, ringkas saja mungkin menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Irfan gitu, supaya lebih kentara ya dalam bayangan kita. Jadi kalau dari sisi kewajiban ya, dari substansi kewajibannya itu sendiri, itu tidak ada bedanya ya antara kewajiban sholat dengan kewajiban menegakkan khilafah atau menegakkan kekuasaan Islam. Nah, artinya dalam konteks ini kalau tidak dilaksanakan berdosa. Ya, cuma kalau misalnya seorang tidak sholat, maka yang berdosa itu orang yang tidak sholat, karena itu wajibnya wajib ain. Ya.
Nah, sementara kalau tidak adanya khilafah, ya, kemudian tidak sebelum kekhilafahan itu apa tegak gitu. Nah, ini seluruh kaum muslimin itu terikat dengan kewajiban ini. Dan kalau tidak ada upaya, nah berdosa seluruh kaum muslimin. Ya. Dan kemudian kewajiban ya, khilafah ini ya, akan tertunaikan kalau misalnya siapapun di antara kaum muslimin, nah, itu bisa ya sudah bisa menegakkan atau mewujudkan kekhilafan ini. Nah, baru di situ gitu ya terbebas dari kewajiban itu, terbebas dari dosa belum adanya kekhilafan ini. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah bagi kita ya supaya lepas dari dosa tidak adanya atau belum tertunaikannya kewajiban tegaknya khilafah. Nah, kita harus memberikan sumbangsi gitu, di dalam upaya-upaya untuk menegakkan khilafah ini. Ya. Nah, kalau yang diem, nah, ya itu masih selamat begitu ya, masih selamat. Ini yang jadi masalah itu adalah ketika orang justru membangun halangan-halangan, penghalang-penghalang untuk tegaknya khilafah. Nah, ini dosanya bisa lebih besar. Begitu. Ya, nah jadi itu yang terpenting bagi kita adalah sejauh mana kita berkontribusi di dalam perjuangan untuk menegakkan khilafah dan menghindarkan diri untuk menjadi penghalang bagi upaya-upaya untuk menegakkan khilafah. Nah, diantaranya apa? Penghalang-penghalang itu. Nah, dengan dengan ucapan-ucapan yang menghinakan ya para pejuang Islam, menghinakan Islam itu sendiri, menghinakan eksistensi kekhilafan itu sendiri. Nah, itu sudah menjadi penghalang gitu ya bagi tegaknya khilafah. Nah, kalau misalnya memang kita mengaku sebagai muslim, nah tidak ada jalan lain. Nah, seharusnya kita buktikan ya, kemusliman kita itu dengan terlibat di dalam memperjuangkan khilafah. Kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Musa atas jawabannya. Pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, melihat waktu sudah pukul 21:33. Barangkali kalau tidak ada pertanyaan lagi dari pemirsa, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Kalau kami simpulkan bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang sudah jelas ya dari segi pendalilan dan yang lainnya. Kemudian khilafah adalah sangat urgen, sangat penting bagi kita dan sangat mendesak bagi umat Islam seperti itu. Karena khilafah ini akan menjaga akidah umat, menjaga kehidupan umat ya. Kemudian bisa melaksanakan dari seluruh hukum-hukum atau syariah Islam ini. Sehingga keberadaan khilafah ini sangat penting dan segera harus tegak di muka bumi ini agar kehidupan kita menjadi berkah dengan tegaknya khilafah ini. Baik pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk baik lewat YouTube maupun Zoom. Berakhir pula lah kegiatan kajian online malam kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai host dalam acara ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir memberikan materi, menyampaikan tanggapan, jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa Majelis Baitul Ummah yang menyimak kegiatan kajian online malam kita hari ini, dan jangan lupa di malam Sabtu nanti kita juga ada kajian malam seperti ini juga di malam Senin, dan semoga semuanya masih tetap setia mengikuti ya, menyimak acara kajian online malam di Majelis Baitul Ummah ini ya. Mudah-mudahan semuanya pemirsa juga para pengisi, para narasumber dalam keadaan sehat walafiat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu turun Zat.
dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج